Nenek buyut itu langsung menyadari bahwa anak laki-laki di depannya bukan keturunannya. Anak itu sebenarnya adalah putra pengasuhnya, tetapi karakternya mirip dengan tradisi keluarga mereka. Awalnya, ia mengira itu kebetulan. Namun, ia kemudian tahu pengasuh ingin mengirim putranya kembali ke desa. Kakek buyut itu bersikeras agar pengasuh tetap bekerja. Ketika pengasuh mendengar tuan muda keempat baru bangun, ia buru-buru membuatkan sup sirip hiu dan sarang burung, mengira rahasianya aman. Tapi, tanpa ia sadari, seorang gadis telah mencurigai sesuatu. Gadis itu adalah profesor wanita termuda 70 tahun lalu yang meninggal saat menyelamatkan putranya dalam kecelakaan. Kini, ia terbangun sebagai gadis dengan nama yang sama di masa kini, bertemu kembali dengan putra dan cicitnya. Namun, cicitnya ini membuatnya pusing. Ia buruk di sekolah dan suka menggoda gadis-gadis di kampus. Akibatnya, seorang gadis yang menyukainya mengira gadis itu saingannya. Gadis penyuka itu berpura-pura membawa kue, tetapi berniat menghancurkannya ke wajah gadis itu. Mengetahui rencana itu, gadis itu membalikkan kue ke wajah si penyuka dan hanya meliriknya sekilas, membuatnya takut dan diam. Saat itu, anak laki-laki pengasuh mendapat telepon bahwa saudara keempatnya pulang. Gadis penyuka itu beralih mengejar tuan muda keempat, berpikir ia lebih berpotensi. Tapi, saat tuan muda keempat tiba, ia malas, tak bersemangat, dan memalsukan ijazah perguruan tinggi untuk menipu keluarga. Gadis itu membeberkan kebohongannya, membuat tuan muda keempat marah dan menyerangnya. Pengasuh dengan polos percaya tuan muda keempat adalah penyelamat tuan tua. Tuan muda keempat bingung mengapa keluarga mematuhi gadis itu, tetapi satu pandangan darinya membuatnya tak berani bicara. Malam itu, tuan muda keempat kesal karena gadis kecil itu dianggap berisik. Ia melempar cangkir ke arahnya, tetapi anak pengasuh menghalanginya. Pengasuh berkata tuan muda keempat menyembunyikan niatnya dengan baik. Saat tuan muda keempat mencoba menyerang lagi, gadis itu menghentikannya. Marah, tuan muda keempat mengancam akan membuatnya menyesal. Tapi anak pengasuh berdiri di depan gadis itu tanpa ragu. Gadis itu lalu memberikan ceramah hingga tuan muda keempat ketakutan dan terjatuh. Gadis itu menginjaknya dan memaksanya meminta maaf. Pengasuh memanggil kakak tertua, tetapi ia berkata, semua harus mengikuti perintah gadis itu. Dengan tenang, gadis itu duduk di sofa dan menghitung mundur, memberi tuan muda keempat 10 detik untuk meminta maaf. Ia dengan enggan meminta maaf, tetapi gadis itu berkata, waktunya habis dan ia diusir dari keluarga. Mendengar keributan, tuan tua tiba.